3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Kurniawati Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majalengka, SMP Negeri 2 Majalengka. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Iwan. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Majalengka. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Bu Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iwan? Oke, I'm fine. Good, thank you. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak Iwan baik, ya, Bu. sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Iya, baik. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak nantinya. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Pak ya yang saya akan tanyakan ke Bapak gitu kan. Nah, yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Kebetulan dalam materi ini, yaitu materinya tentang habitual action. Iya. Jadi kegiatan yang terjadi secara rutin Baik. dilakukan oleh kita. Itu tujuannya yang saya ambil cuma tiga tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks tersebut. Yang keduanya itu mendeskripsikan unsur kebahasaannya. Dan yang terakhir ya itu mendeskripsikan penggunaan salah satu tenses yang bisa digunakan dalam kegiatan habitual action tersebut. Jadi ada tiga tujuan yang ingin saya targetkan dalam materi habitual action ini, Bu. Baik, jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai tadi Iya. sudah disebutkan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Ya, pengembangannya mungkin ada dua pengembangan yang mungkin akan jadi target untuk dikembangkan. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan. Iya. Pengetahuannya itu berarti ya yang akan dikembangkannya itu mengidentifikasi ya dari strukturnya, dari struktur teksnya, dari fungsi sosialnya gitu. Nah, yang keduanya mungkin targetnya dari segi keterampilannya. Jadi anak nanti bisa membuat percakapan tentang habitual action mereka masing-masing lalu disampaikan di depan kelas kepada temannya gitu. Sesuai dengan habitual action yang mereka sudah tulis nanti dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu. Baik, jadi ada dua pengembangan ya Pak Iya. ya, pengetahuan dan Keterampilan. Oke, baik. Lalu saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran ini yang diterapkan di dalam kelas. Seperti contohnya misalkan model pembelajaran, metode pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Bapak. Untuk model pembelajaran itu untuk metode dulu ya. Iya. Untuk metode itu saya kebetulan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang itu lebih kepada yang kepada saintifik gitu. Jadi saya memilih metodenya itu salah satunya yaitu problem based learning atau yang kita kenal PBL gitu. Nah, untuk model pembelajarannya itu, untuk metodenya itu yang saya pakai itu cooperative learning. Jadi dalam pembelajaran tersebut ya di dalamnya itu ada mencakup ada yang blended. Saya pakai blended juga karena pembelajarannya, karena kalau bahasa Inggris itu kita lebih membutuhkan media. Kalau di sekolah kita mengandalkan media yang di sekolah mungkin terbatas. Kalau di rumah mungkin mereka bisa menggunakan gadget mereka, HP. Makanya saya gabungkan antara pembelajaran tatap muka
Lalu nanti untuk penugasannya saya suruh anak dikasih sebuah aplikasi Quizzes dan Padlet untuk pembelajaran jarak jauhnya blended. Jadi saya memakainya cooperative learning tapi menggunakan metode pembelajarannya yaitu blended learning yang di dalamnya ada diskusi dan penugasan gitu di dalamnya. Baik, jadi Bapak menggunakan pembelajaran pendekatan saintifik ya, Ya, Pak saintifik, ya. Oke, nah lalu Pak, media yang akan Bapak pakai nanti di observasi nanti? Untuk media mungkin yang kita pakai karena kebetulan di sini alhamdulillah sudah lumayan ada fasilitas yang mendukung. Jadi kalau dalam pembelajaran karena kita ada Infocus, jadi ya saya pribadi akan memanfaatkan itu untuk pembelajarannya supaya menarik. Salah satunya dengan menggunakan gambar-gambar, ada juga penampilan video. Lalu nanti ada di latihannya itu saya selipkan untuk quizzes, ya untuk mengukur kemampuan mereka selama pembelajaran sebagai untuk refleksinya gitu. Itu saya pakainya itu. Ya, baik. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Bapak akan bisa melaksanakan pembelajaran tersebut? Kebetulan mungkin di hari Rabu nanti bisa. Iya, siap. Ya, hari Rabu paling jam ketiga ke 4. Oh, baik. Iya. Baik, nanti hari Rabu di jam ketiga ke Keempat, 4 minggu depan ya Pak ya. Iya. Tanggal 31 Juli bisa? Iya, bisa insya Allah. Di kelas? Di kelas 8C. Oh iya. Iya. Baik, jadi jadwal nanti kita ketemu di observasi nanti pada hari Rabu tanggal 31 Juli jam ke-3 dan ke-4 di kelas 8C. Iya, baik. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau kegiatan di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik gitu kan Pak. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kali ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, sebenarnya yang pertama mungkin lebih ke lebih ke tantangan bagi saya. Jadi kalau dalam belajar itu berarti harus ada yang namanya perencanaan gitu. Oh, iya. Jadi kalau begini berarti kan apa yang mau saya ajarkan ke anak berarti sudah terencana begitu. Kalau ditanya sama orang lain mungkin jadi kita nggak bisa sembarangan ngomong karena ya mungkin harus ditunjukkan dengan perangkatnya mana kalau sudah diceritakan begitu. Jadi menambah persiapan lah. Terus ya biar percaya diri juga supaya apa yang sebelum diajarkan ya disiapkan dulu sekarang gitu. Baik. Jadi kita lebih percaya diri gitu ya Pak ya, sudah mempersiapkan. Karena sudah mempersiapkan di awal. Iya, dari awal perencanaannya. Oke, terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu kembali nanti di kegiatan observasi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di jam ke-3 ke-4 di kelas 8C gitu Panginten ya Pak ya? Iya, siap. Oke, ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.